La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatu. Baik, saya akan bacakan dari Habib Al-Kaf di Cirebon, Bu. Oh iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Apa definisi bahagia? Tadi Bu ya mengatakan tentang bahagia. Sebenarnya kita butuh bahagia, bukan kaya. Apa sih definisi bahagia? Bagaimana cara mencapainya? Apa bahagia itu relatif? Sehingga orang yang punya definisi, sehingga orang punya definisinya masing-masing, Bu ya. Iya. Tentang bahagia. Ya, sebetulnya yang bisa kita definisikan itu adalah apa saja. Mendefinisikan itu berbagai macam definisi itu. Ada kalau bahasa Arabnya ada dengan ahad, dengan rosam, ya kan gitu. Ada definisi yang namanya demonstratif. Untuk mendefinisikan itu tidak mudah, karena ada dua hal persyaratan itu: mencakup keseluruhan satuan-satuannya, dan yang kedua harus menolak apapun yang berbeda. Bahasa Arabnya ada jami' dan ada mani'. Kita kasih contoh sajalah. Perumpamaan satu definisi, apalagi yang sifatnya itu sifat ya, atau ahwal yang bersifat hissi saja, yang benda saja, seperti kursi. Ini tidak mudah seperti itu. Baik, saya cerita supaya bisa masuk ke dalam pikiran saya dengan ilustrasi. Ini ceritanya, si anak kecil ini bermain-main gunting di pagi hari. Ya. Kemudian ibunya nanya, "Mana guntingnya?" "Oh, lupa mama di kursi." "Di mana kursinya?" "Di luar." Ibunya keluar, nggak ada kursi. "Di mana?" "Di luar." "Di mana?" "Di kursi." "Nggak ada kursi." "Ada di kursi." Bayangkan, kata anaknya di kursi, di luar, di depan rumah. Ibunya nggak ada kursi. Tahu sebenarnya apa? Karena waktu malam anaknya bertanya, "Mama, kursi itu apa?" Mungkin karena ibu udah ngantuk, dijawabnya secara singkat, "Kursi itu tempat duduk." Betul nggak? Setuju, kursi tempat duduk. Ternyata nggak ada kursi. Berarti ada miscommunication karena definisi itu. Karena definisinya nggak jelas. Ditarik anak itu, "Mana?" Tuh, akhirnya apa? Buk. Buk itu tembok yang setengah senti, biasa di jembatan, biasa di situ banyak kalau sore itu buat midang, buat duduk-duduk tempat sore. Si ibu mengatakan kursi itu tempat duduk. Anak itu melihat bahwa di buk itu, di jembatan yang ada tempat ya temboknya ya setengah meter tuh, banyak orang duduk. Berarti dalam pikiran anak itu juga kursi, karena itu tempat duduk. Jadi yang salah siapa? Anaknya, ibunya? Siapa yang bersalah? Yang salah ibunya, karena dia tidak mendefinisikan kursi secara betul. Oke. Akhirnya karena ibunya jengkel dan ibunya sadar kalau begitu saya salah. Akhirnya panggil lagi. "Kursi itu, wahai anakku, perabotan rumah tangga
yang dibuat dari kayu berkaki 4 gunanya untuk duduk. Oke? Betul nggak kira-kira? Oke. Siang sore harinya banyak tamu, kurang kursi. Anak suruh ngambil kursi di kamar tidur. Masuk keluar lagi, nggak ada kursinya mah. Di kamar tidur banyak kursi, masa nggak ada? Nggak ada. Dijawab, itu apa? Itu kan plastik. Karena ibunya bilang terbuat dari, enggak, tidak semudah itu mendefinisikan. Itulah makanya, apalagi yang sifatnya itu sifatnya ausaf atau sifat. Kata sifat itu tidak bisa didefinisikan. Adanya dideskripsikan. Jadi daripada kita mendefinisikan kursi, masih mending, mama kursi apa? Nih seperti ini, tuh nih kursi namanya, udah itu mungkin lebih mudah caranya. Jadi kata sifat itu tidak bisa didefinisikan. Kenapa? Karena relativitasnya tak terhingga. Merah itu apa? Siapa yang berdefinisikan merah? Adjektif itu tidak bisa didefinisikan. Kata sifat tidak bisa didefinisikan. Merah tidak bisa didefinisikan karena saya bisa membuat warna merah 10 pangkat 100 triliun. Artinya apa? Nolnya 300 triliun nolnya warna merah. Lautan itu merah dan lautan putih. Saya kasih 1 tetes merah. Ini pakai perhitungan kuantum. Dengan 1 tetes merah itu berarti lautan itu sudah berbeda. 2 tetes, 3 tetes, sampai bertriliun-triliun tetes. Akhirnya menjadi berapa banyak warna merah tak terhingga. Betul nggak? Mari kita kumpulkan yang merah sini, nggak ada yang sama kok. Jadi bagaimana mendefinisikannya? Ya paling juga dideskripsikan. Bahagia, cantik, relatif nggak cantik? Kenapa menilai kecantikan padahal dengan metodologi yang sangat canggih? Pemilihan Miss Universe yang jurinya itu tenaga ahli kecantikan semuanya, betul nggak? Tapi saya sering tidak setuju. Kok kenapa jadi yang terpilih menurut saya nggak cantik? Udah orangnya gitu, mulutnya lebar lagi, di mana cantiknya? Kita seruangan ini, saya kira untuk memilih perempuan akan berbeda-beda kok. Ya kan semacam itu. Jadi nggak bisa dibencikan. Jadi kalau bahagia itu apa? Ya tentunya paling kita uraikan. Ya kan begitu. Makanya lahap, tidurnya lelap, badannya sehat, rezekinya banyak. Ya kan, temannya banyak, istrinya sayang, anaknya lucu-lucu, dan seterusnya. Seperti itu kan? Nah, jadi artinya bahwa kebahagiaan orang pun juga akan bertingkat-tingkat, berbeda-beda kadar tingkat kebahagiaan itu. Kenikmatan makan apel saja tidak sama kenikmatannya tukang beca dengan dokter ahli gizi makan apel. Mana yang lebih merasakan kenikmatan makan apel? Dokter gizi, karena dia tahu. Ya kan gitu. Vitamin apa yang ada, segala macamnya ada, dia tahu masing-masing. Maka salah satunya bahwa yang bisa meningkatkan kualitas kebahagiaan adalah ilmu pengetahuan. Wawasan kamu, pengalaman kamu. Semakin banyak kamu mengalami penderitaan di dunia, kamu diberi kesempatan untuk menikmati kebahagiaan lebih banyak. Orang yang tidak pernah menderita, itu orang yang tidak bisa merasakan kebahagiaan. Terima kasih.